Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yundria Ramadhani dari kelas 2H Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan 10 contoh kegiatan bisnis beserta penjelasan KLUI. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha atau bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu pertambangan dan penggalian. Pertambangan dan penggalian, kategori ini mencakup kegiatan ekonomi atau lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami yaitu padat, batu bara dan biji logam, cair, minyak bumi, atau gas yaitu gas alam. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau di bawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut, dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian biji logam, pencairan gas alam, dan aglomerasi bahan bakar padat. Tentang kegiatan usaha jasa pertambangan. Usaha jasa pertambangan adalah aktivitas usaha yang penunjang pertambangan mineral, logam, dan batu bara yang berkaitan dengan tahapan atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Jenis kegiatan usaha jasa penunjangan pertambangan meliputi bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan lingkungan pertambangan, reklamasi pasca tambang, keselamatan pertambangan, dan bidang penambangan. Macam-macam penambangan dan penggalian. 1. Pertambangan batu bara, seperti pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah termasuk permukaan dengan cara pencairan. 2. Pertambangan minyak bumi, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan, stabilisasi, dan lain-lain. 3. Pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam, pencairan gas alam menjadi LNG sampai ke pengapalannya masih termasuk kegiatan pertambangan. 4. Penggalian batu, pasir, dan tanah liat. Penggalian dan pemotongan batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam, granit, batu pasir atau paras, dan lain-lainnya. 2. Industri pengelolaan. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur, atau komponen menjadi produk baru. Bahu baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan, atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin, atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon, atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual, dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. 3. Pengangkutan dan pergudangan. Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpangan atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan, atau udara, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo atau bongkar, muat, barang, pergudangan, dan lain-lainnya. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir. Kategori ini tidak mencakup pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan alat angkutan lainnya.
konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel, pelabuhan, lapangan udara, serta penyewaan alat angkutan tanpa pengemudi atau operator. 4. Konstruksi. Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus, pekerjaan bangunan, gedung, dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan, dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek, dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi umum berupa konstruksi bangunan hunian, bangunan kantor, pertokoan, dan bangunan lainnya. Sedangkan konstruksi bangunan sipil seperti jalan dan kendaraan bermotor, jalan raya, jembatan, terowongan, jalan rel, lapangan udara, pelabuhan, dan bangunan air lainnya. Sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas industri, jaringan pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Kegiatan konstruksi khusus seperti penyiapan lahan, instalasi gedung, dan penyelesaian gedung, dan lain-lainnya. Pekerjaan konstruksi dapat dilakukan atas nama sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak. Sebagian pekerjaan dan dimungkinkan keseluruhan pekerjaan konstruksi dapat disubkontrakan. Unit yang melakukan subkontrak kegiatan konstruksi diklasifikasikan di sini. Kategori ini mencakup juga kegiatan perbaikan bangunan, gedung, dan bangunan sipil. Kategori ini dibagikan menjadi konstruksi lengkap bangunan gedung golongan 41, konstruksi lengkap bangunan sipil golongan 42, dan juga kegiatan konstruksi khusus jika hanya melakukan sebagian proses konstruksi golongan 43. Persewaan peralatan konstruksi dengan operatornya diklasifikasikan sebagai kegiatan konstruksi khusus. Kategori ini juga mencakup pengembangan proyek konstruksi untuk bangunan gedung atau bangunan sipil dengan menggabungkan semua unsur keuangan, teknik, dan fisik untuk mewujudkan proyek konstruksi. Dari kegiatan tersebut dilakukan tidak untuk dijual tapi untuk dioperasikan, yaitu ruangan dalam bangunan tersebut disewakan kegiatan industri pengolahan dalam pabrik, maka diklasifikasikan sesuai dengan kegiatan operasionalnya, yaitu real estate atau industri pengolahan. 5. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi atau lapangan usaha yang meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan, serta penangkapan dan budidaya ikan atau biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. 6. Aktivitas keuangan dan asuransi. Kategori ini mencakup aktivitas keuangan termasuk asuransi, reasuransi, dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan dari pemegang aset seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. 7. Pendidikan. Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis, seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda, seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi, dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk siswa cacat, baik mental atau fisik. Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta, juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan, dan kegiatan menunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan melalui penyiaran radio dan televisi, internet, dan surat menyurat. 8. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial. Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk dalam kategori ini cukup luas cakupannya. Dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, hingga kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.
9. Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya. Kategori ini mencakup kegiatan badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan regional, dan lain-lain, termasuk the International Monetary Fund, the World Bank, the World Customs Organization (WHO), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association, dan lain-lain. Kategori ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat kedutaan besar yang ditentukan oleh negara di mana berada daripada negara yang diwakilinya. 10. Informasi dan komunikasi. Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi. Teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Komponen utama dari kategori ini adalah kegiatan penerbitan golongan pokok 58, termasuk penerbitan perangkat lunak, software, film, dan kegiatan perangkap suara golongan pokok 59. Kegiatan pemrograman dan penyiaran radio dan TV golongan pokok 60, kegiatan telekomunikasi golongan pokok 61, dan kegiatan teknologi informasi golongan pokok 62, dan kegiatan jasa informasi lainnya golongan pokok 63. Penerbitan termasuk perolehan hak cipta untuk isi produk informasi dan membuat isi ini tersedia untuk masyarakat umum melalui kegiatan reproduksi dan distribusi isi ini dalam berbagai bentuk. Semua bentuk yang mungkin dari penerbitan dalam bentuk cetak, elektronik, atau audio, pemasangan di internet sebagai produk multimedia seperti CD-ROM dari buku referensi dan lainnya, termasuk dalam kategori ini. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi pemrograman TV meliputi golongan pokok 5, 9, 60, dan 61. Yang mencerminkan berbagai tahap dalam proses ini, komponen individu seperti film berseri di televisi, dan lain-lainnya, diproduksi oleh kegiatan di golongan pokok 59. Sementara penciptaan program saluran televisi lengkap dari komponen yang diproduksi di golongan pokok 59 atau komponen lainnya seperti pemrogram berita secara langsung atau live, termasuk dalam golongan pokok 61. Dalam golongan pokok 60. Golongan pokok 60 juga mencakup penyiaran program ini oleh produser, pendistribusian program televisi lengkap oleh pihak ketiga tanpa perubahan isi, termasuk dalam golongan pokok 61. Pendistribusian dalam golongan pokok 61 ini dapat dilakukan melalui penyiaran sistem satelit atau kabel. Itulah 10 contoh kegiatan bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.